Umat Kristiani beragam adanya, salah satunya adalah umat berkebutuhan khusus. Pembangunan fasilitas untuk teman difabel bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi mereka. Sejauh ini, ada beberapa tempat peziarahan yang berhasil mewujudkan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung difabel. Gua Maria Taroanggro, terletak di Jalan Raya Wonosobo, Temanggung kilometer 17, Dusun Anggrung Gondok, Reco, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Gua Maria Taroanggro diberkati oleh Uskup Keuskupan Purwokerto pada 12 Juni 2010 dan diresmikan oleh Bupati Wonosobo pada tanggal yang sama. Lokasi Gua Maria ini cukup unik dan menarik, karena lokasinya di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sehingga para peziarah yang berkunjung di lokasi ini, dapat menikmati pemandangan kedua gunung tersebut, dan ditambah dengan hawanya yang sejuk. Gua Maria Taroanggro memiliki beberapa bagian yang ditawarkan untuk para peziarah yang berkunjung untuk berdoa maupun berdevosi. Taman Petronella untuk Jalan Salib, Sumber Mata Air, Gua Adorasi, Taman Hati Kudus, dan Gua Maria. Gua Maria di bawah Pastoral Keuskupan Purwokerto ini memiliki fasilitas yang lengkap. Selain fasilitas umum yang memadai, juga terdapat rumah retreat, serta trek untuk para peziarah berkebutuhan khusus. Gua Maria Jatiningsih, atau juga biasa disebut dengan nama Sendang Jatiningsih, terletak di Dusun Jitar, Sumberarum, Daerah Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masuk wilayah Pastorat Paroki Klepu, Keuskupan Agung Semarang. Gua Maria Jatiningsih diresmikan pada tahun 1986, pada tahun 1999 dilakukan renovasi, dan dilakukan pemberkatan pada 17 Desember 2000, oleh Uskup Agung Semarang Monsinyur Ignatius Suharyo PR. Kini Gua Maria ini tidak hanya dijadikan tempat beribadah warga Jitar dan Paroki Klepu, namun sudah dijadikan sebagai tempat peziarahan oleh umat Katolik dari berbagai tempat. Berada di tengah-tengah pepohonan jati dan di tepi Sungai Progo, Gua Maria ini begitu sejuk dan asri. Suasananya tenang dan damai sehingga para peziarah dapat berdoa dengan khusyuk. Gua Maria Jatiningsih selain telah dilengkapi sarana trek untuk peziarah berkebutuhan khusus, juga telah dibangun kapel adorasi Ekaristi Abadi, yang diberkati dan diresmikan oleh Monsinyur Johannes Pujo Sumarto, Uskup Agung Semarang, pada tanggal 1 Januari 2012. Taman Doa Maria Ratuning Katentreman Lan Karaharjan, atau lebih populernya Gua Maria Gantang, terletak di kaki barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Gantang, Desa Gantang, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Masuk wilayah pastoral, Paroki Santo Kristopurus Banyutemumpang, Keuskupan Agung Semarang. Seperti di Gua Maria Krep, Ambarawa. Di Gua Maria Gantang juga dibangun patung Bunda Maria, yang bernama Maria Ratuning Katentreman Lan Karaharjan. Patung ini memang tak setinggi patung yang ada di Ambarawa. Patung Bunda Maria setinggi 10 meter ini, adalah buah karya dari seniman Merapi Bapak Ismanto. Gua Maria Gantang merupakan taman doa, yang menjadi cita-cita dari Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Johannes Puja Sumarta. Maka dari itu para panitia berusaha semaksimal mungkin, untuk mewujudkan impian dari beliau, hingga akhirnya dipilihlah daerah Gantang, sebagai lokasi dibangunnya Gua Maria Gantang. Lingkungannya masih alami, belum tersentuh modernisasi serta pola kekerabatan antar warga masih sangat kental.
Tempatnya sangat sejuk, tenang, ditambah lagi dengan keramahan warga Dusun Gantang. Sarana dan prasarana yang ada pun cukup memadai. Gua Maria Sendang Sriningsih berada di Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke Surga Dalem, Keuskupan Agung Semarang. Tepatnya di Dusun Jali, Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jaraknya dari kota Yogyakarta sekitar 30 km. Gua ini berada di lereng perbukitan Seribu. Gua Maria Sendang Sriningsih selalu ramai dikunjungi peziarah, lebih-lebih pada malam Jumat Kliwon, karena diadakan misa novena pada pukul 21 WIB. Seusai perayaan Ekaristi, biasanya diadakan upacara penghormatan Sakramen Maha Kudus. Lokasi gua tersebut ditemukan pada tahun 1934 oleh Romo Harjo Suwondo SJ. Dari tahun 1953 hingga tahun 1979, Gua Maria Sriningsih beberapa kali mengalami pembenahan. Gua Maria Sriningsih diberkati dan diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1979 oleh Kardinal Justinus Darmoyuwono selaku Uskup Agung Semarang. Gua Maria Sriningsih terus berbenah, menambah sarana dan prasarana, di antaranya toilet di pintu masuk, trek difabel dari pintu masuk hingga halaman Gua Maria. Hal ini guna memberikan kenyamanan bagi peziarah yang datang berkunjung. Gua Maria Kaliori terletak di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Masuk dalam wilayah pastoral Paroki Santa Maria Immaculata Banyumas, Keuskupan Purwokerto. Peletakan batu pertama pembangunan Gua Maria dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1988 oleh Monsinyur Harja Sumarta, Uskup Purwokerto. Patung Maria Ratu Surga diberkati oleh Paus Yohanes Paulus II, sebelum misa akbar di Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 1989. Setelah misa, Paus Yohanes Paulus II menandatangani prasasti pembangunan Gua Maria Kaliori. Pada tanggal 8 Desember 1989, Monsinyur Harja Sumarta Uskup Purwokerto memberkati Gua Maria Kaliori, didampingi Patrik S1 MCH Pronunciation Anali, OMI dan John Kevin Casey, OMI serta dihadiri Dirjen Bimas Katolik dan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Banyumas. Semenjak itu pembangunan tempat ziarah umat Katolik tersebut berlanjut terus. Berbagai fasilitas, seperti Kapel Ratu Surga, Jalan Salib, Taman Rosario Hidup, pendopo bagi para peziarah, dan yang terakhir dibangun adalah Rumah Retret Maria Immaculata, dengan kapasitas 150 orang. Gua Maria Kaliori menjadi salah satu tempat ziarah yang terlengkap di Indonesia. Dalam rangka pengembangan lokasi tempat ziarah ini, maka Keuskupan Purwokerto menyerahkan pengelolaan Gua Maria Kaliori kepada Kongregasi Oblat Maria Immaculata OMI, yang memiliki harisma di dalam pengelolaan Gua Maria di berbagai negara di dunia. Gua Maria Sendang Rosario terletak di Desa Ngijorejo, Kecamatan Gading, Wonosari. Gua Maria Sendang Rosario berada dalam wilayah pastoral Paroki Wonosari, Keuskupan Agung Semarang. Adapun Gua Maria ini sendiri digagas oleh Romo T. Widiana SJ, yang saat itu terpesona dengan keindahan alam serta sumber mata air jernih yang ada di tempat itu. Keberadaan Sendang saat ini masih ada, namun permukaannya telah ditutup dan airnya dialirkan melalui kran. Terletak tepat di bawah pohon munggur yang menjulang tinggi, di belakang patung Santa Perawan Maria. You make my mind wanna break free.
Gua Maria ini diresmikan pada 11 Februari 1962 oleh Romo T. Widiana SJ. Pada tahun 1975 Sendang Maria ini direnovasi dan diresmikan kembali oleh Kardinal Justinus Darmo Yuwono, PR. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan, maka pada tanggal 21 Juni 1997, diadakan kembali peresmian atas renovasi kedua, oleh Uskup Tanjung Karang, Monsinyur A. Henry Soesanto SCJ. Saat ini beberapa fasilitas yang tersedia antara lain, jalan salib rute pendek, pendopo terbuka, dan toilet jadi satu penggunaannya dengan Gereja Aloysius Nijoreja. Berada di antara rindangnya pepohonan, Gua Maria Sendang Rosario, sungguh memberikan kesejukan dan kenyamanan dikala kita berdevosi kepada Bunda Maria. All this time I thought I'd be gone, was waiting for your love to come. I'm clay in your hands, you shape me. I don't exist, you make me. You make me, you make me, you make my mind. Gua Maria Bukit Kanada terletak di Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Gua Maria ini dibangun pada tahun 1987 sebagai tanggapan umat Katolik Rangkas Bitung terhadap ensiklik Redemptoris Mater. Ensiklik ini diumumkan oleh Paus Yohanes Paulus II, sehubungan dengan Tahun Maria pada 1987-1988. Pemilihan nama Gua Maria Kanada, karena lokasinya terletak di Kampung Narimbang Dalam, yang kalau disingkat menjadi Kanada. Gua Maria ini masuk dalam wilayah pastoral paroki Santa Maria Tak Bernoda, Rangkas Bitung. Setelah selesai dibangun, Gua Maria ini diberkati oleh Uskup Bogor Monsinyur Ignatius Harsono, pada tanggal 13 Agustus 1988, 2 hari sebelum Hari Raya Santa Maria Assumpta. Gua ini merupakan tempat ziarah pertama di Tanah Banten. Gua Maria ini menjadi satu dengan Akademi Keperawatan Yatna Yuwana Rangkas Bitung. Gedung Akper terletak di bagian depan, dan tanah di bagian belakang dibangun Gua Maria. Apabila perjalanan ditempuh dari Jakarta, peziarah dapat melalui jalan tol Jakarta-Merak, dan keluar di pintu tol Cikande. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke arah Rangkas Bitung, tepatnya di Akper Yatna Yuwana. Pintu gerbang menuju lokasi gua dapat melalui pintu gerbang Akper. Perjalanan ditempuh dalam waktu sekitar 2,5 jam. Gua Maria Karmel Lembang, berlokasi di Lembah Karmel, tepatnya di Jalan Karmel 2, nomor 51, Lembang, Bandung Barat. Paroki Santa Maria Fatima, Lembang, Keuskupan Bandung. Lokasi ini dikenal sebagai Kompleks Pertapaan Karmel, bersuhu udara yang sejuk dan hening. Gua Maria Karmel ini pada mulanya adalah bagian dari gereja kecil di dalam asrama biarawati dari Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka, keberadaan biarawati dan asrama tersebut berakhir. Meski begitu, tempat ini tetap eksis dan telah direnovasi hingga selesai pada tahun 1989, menjadikannya destinasi wisata religi yang masih memukau bagi pengunjung. Terdapat 2 jalur berbeda di Lembah Karmel yang bisa dikunjungi. Pada jalur pertama, pengunjung akan dapat menjumpai 14 patung dari Via Dolorosa yang sangat terkenal. Sementara jalur yang lain bisa dipilih jika pengunjung ingin menuju ke Gua Maria. Tak hanya berdoa, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit yang indah di depannya. Lembah ini dikelilingi oleh alam yang indah, berupa bunga dan pepohonan yang menambah keasrian dan kesejukan tempat tersebut.
Karena itu, lokasi ini juga ideal sebagai tempat untuk menghilangkan penat dan lelah dari rutinitas harian. Fasilitas di Lembah Karmel cukup lengkap untuk kenyamanan pengunjung. Tersedia toilet yang terjaga kebersihannya, minimarket, area parkir yang luas, dan beberapa warung kecil yang menawarkan makanan ringan di sekitar lokasi Gua Maria Karmel, Lembang. Keterbatasan seharusnya tak jadi penghalang dalam menjalankan kegiatan rohani. Kegiatan rohani merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh semua orang, tak terkecuali teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus atau teman difabel.